Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Hari ini kalian akan belajar dan kita akan berdiskusi tentang medan listrik statis. Kita akan belajar dulu apa artinya medan listrik statis. Medan listrik statis adalah daerah, misalnya ini muatan listrik. Ya, misalnya ini muatan listrik, kemudian daerah di sekitar muatan listrik ini, di sekelilingnya, depan belakang, kanan kiri, ini ada daerah di mana daerah ini mempunyai kekuatan kalau didekati dengan muatan lain dia akan ketarik atau ketolak, maka daerah yang masih mempunyai kekuatan menarik atau menolak muatan listrik lain yang ada di dekatnya itu disebut medan listrik statis ya. Kemudian kemana arah medan listrik statis? Kita akan mendiskusikan. Ini ya, saya menggambarkan sebuah muatan positif. Ini memiliki medan di sekitarnya. Saya sebut muatannya ini muatan sumber medan Q. Kemudian dia didekati dengan sebuah muatan lain yang muatan positif. Saya sebut Q kecil, ini adalah muatan uji. Ya, muatan uji. Jadi dipakai untuk menguji. Ketika dia didekatkan di sini, karena dia itu sama, dia akan ketolak. Ditolak oleh ini, karena dia muatannya positif. Nah, karena dia itu muatannya positif dan ditolak, maka arah tolakan ini digunakan sebagai kesepakatan arah medan listrik muatan positif. Jadi arahnya keluar, ya, menolak muatan uji. Ini kuat medan listrik. Medan listrik ini disimbolkan dengan E. Bagaimana kalau muatannya negatif? Bagaimana kalau muatannya negatif? Ini saya letakkan muatan ujinya di sini, positif, muatan uji. Ini diletakkan di dekat sumber medan, Q negatif. Karena ini muatannya positif, maka dia akan ketarik oleh ini. Dia mengalami tarikan arahnya ke sini. Nah, oleh karena itu di sekitar muatan negatif, maka dia mempunyai arah medan listrik, arahnya ke dalam, masuk ya. Nah, ini adalah arah medan listrik untuk muatan negatif. Maka kita mempunyai kesimpulan, kita bisa mengambil kesimpulan kalau ada muatan listrik positif, arah medan magnetnya, arah medan listriknya itu keluar. Dan kalau ada muatan negatif, arah medan listriknya masuk. Ya. Kalau berdekatan bagaimana? Kalau berdekatan, misalnya muatan positif berdekatan dengan muatan negatif, maka di sini arah medannya keluar dari muatan positif sana, kemudian masuk ke muatan negatif, disambung aja. Ya. Keluarnya ini tegak lurus. Keluarnya ini selalu tegak lurus. Nah, selalu tegak lurus. Masuknya juga selalu tegak lurus. Seperti ini. Ya, ini masuk, ini keluar. Maka tinggal dihubungkan begitu ya. Jadi dia seperti itu. Dua garis medan listrik seperti ini, dua garis itu tidak akan berpotongan. Jadi garis-garis ini, garis-garis fiktif dari medan listrik ini tidak berpotongan satu dengan lainnya, selalu keluar dan masuk ke muatan secara tegak lurus. Kemudian makin rapat garisnya, maka di situ kekuatan medan listriknya makin kuat. Jadi kalau medan listriknya kuat, maka garisnya rapat. Bagaimana kalau muatan positif didekati dengan muatan positif? Muatan positif didekati dengan muatan positif, garis medannya bagaimana? Ini arahnya keluar, ini 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 keluar ya. Nah, karena keluar semua, maka tidak ada yang keluar masuk seperti ini, keluar masuk. Maka dia akan
Nah, akan saling menghindar seperti ini, tapi tidak berpotongan. Ya, jadi seperti ini. Ini kalau positif dengan positif. Kalau negatif dengan negatif bagaimana? Ya, mirip dengan ini, tetapi dia arahnya masuk. Ya, arahnya masuk. Jadi masuk, 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 masuk. Nah, masuk dari mana? Dari tempat yang lain masuk ke sini. Ya, pokoknya arahnya selalu masuk. Nah, jadi masuk dari mana? Dari luar. Ya, dari luar masuk ke sana. Ya, jadi ini masuk. Ya. Oke, ini adalah gambar garis-garis medan listrik antara dua muatan. Sekarang kita akan melanjutkan dengan kuat medannya. Kita ukur berapa kuat medan listriknya. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik ini adalah besaran vektor. Vektor. Nah, jadi karena dia vektor, maka nanti dia punya nilai, punya besar, punya kuantiti, dan punya arah. Jadi ini digambarkan dengan panah nanti ya. Harus punya panah, arah, dan punya nilai. Kuat medan listrik ini saya ulang tadi ya. Jadi di sini ada muatan Q, kemudian ada muatan ujinya positif Q kecil. Kemudian ini mengalami tolakan oleh ini, arahnya keluar. Nah, gaya tolak keluar ini digunakan sebagai medan, arah medan dari sumber ini. Kemudian berapakah kuatnya, kekuatan medannya? Kekuatan medan di sini E dirumuskan adalah gaya listrik yang dialami oleh muatan Q. Kita tahu gaya listrik itu kemarin sudah kita pelajari, rumusnya adalah K kalikan Q, kalikan yang berinteraksi Q per Q per R kuadrat per Q. Nah, seperti ini ya kalau dituliskan, sehingga ini ini Q-nya di sini. Nah, ya, maka ini dicoret. Maka nanti tinggal K kalikan Q per R kuadrat. Kita lihat bahwa kuat medan listrik ini E ini tergantung dari si pemilik medannya ini. Bukan tergantung dari ini, tapi tergantung dari sumber medannya dan tergantung dari jaraknya. Artinya kalau misalnya medan listrik di sini E-nya E1 misalnya dibandingkan dengan di sini E2, di sini lebih besar kekuatan medannya dibanding dengan yang E2 karena dia jauh. Karena di sini R-nya besar, maka kuat medannya kecil. Ya. Jadi ini rumus ini kalian pahami, ini adalah rumus kuat medan listrik, didapat dari gaya listrik dibagi muatan yang menderita ini, karena dia ditolak oleh ini, maka dimasukkan ke rumusnya gaya listrik, jadilah ini. Saya tulis di sini E sama dengan F per Q sama dengan K kalikan Q per R kuadrat. Ya, saya hapus ya. Kita akan berdiskusi tentang kuat medan listrik yang dialami oleh
suatu muatan atau titik. Jadi misalnya saya beri contoh, ini ada muatan Q, umpamanya aja berapa ya, 6 mikrokolom. Kemudian ada titik di sini, titik P. Ini jaraknya dari sini misalnya 3 cm. Di sini tidak ada muatan. Kemudian ada muatan di sini Q, besarnya 1 mikrokolom. Di sini jaraknya 2 cm. Saya samakan saja 3 cm. Apakah besarnya medan listrik di muatan ini dengan di titik P, apakah sama, apakah berbeda? Ya, kita cek di sini. E di titik P adalah K kali Q per R kuadrat. Dimasukkan K, Q-nya adalah ini pemilik medan, yaitu 6 kali 10 pangkat min 6, mikronya jadikan kolom, per R-nya 3 cm, jadikan ke meter, 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan ini jadilah K kalikan 6 kali 10 pangkat min 6 per 9 kali 10 pangkat min 4, maka menjadi K ini dicoret, disederhanakan jadi 2 dibagi 3, ini dibagi 3 menjadi 2 per 3 kali 10 pangkat ini, yang ini naik ke atas jadi positif, maka menjadi 2 per 3 kali 10 pangkat min 2K. K-nya bernilai 9 kali 10 pangkat 9. Saya biarkan saja. Kemudian bagaimana E di titik Q? E di titik Q, K kalikan Q per R kuadrat. Di sini tidak ada keterangan berapa muatannya yang bisa dimasukkan ke sini ya. Tidak diperlukan karena ini hanya memerlukan muatan sumber. Maka ini nanti hasilnya ya sama dengan ini. Jadi hasilnya K kali 2 per 3 kali 10 pangkat min 2 Newton per kolom satuannya ya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan entah di sini bermuatan atau tidak bermuatan. Kalau titiknya itu berjarak sama dari muatan sumber, maka medannya besarnya sama. Kuat medan itu ditentukan oleh sumber medannya dan jaraknya, dan tidak mempedulikan siapa yang menderita, siapa yang mengalami pengaruh dari medan listrik. Oke, ini untuk satu medan listrik. Kita akan lanjutkan ke beberapa medan listrik. Silakan dicermati dulu. Oke, kita akan lanjutkan pengaruh beberapa medan listrik terhadap suatu titik. Misalnya, saya punya muatan Q, saya sebut Q1, ini adalah misalnya berapa ya? 6 mikrokolom. Kemudian ada muatan Q2, di sini positif juga, Q2 misalnya 9 mikrokolom. Kemudian jaraknya di sini di antara keduanya terdapat titik P. Nah, di mana di sini jaraknya 1 cm dan dari sini ke sini jaraknya 3 cm. Berapakah
kuat medan listrik yang dialami titik P. Nah, titik P di sini mendapat pengaruh dua medan listrik, yaitu medan listrik punyanya Q1 yang arahnya keluar, ya, nih, dan Q2 yang arahnya juga keluar. Sehingga di sini itu dia mengalami arah medan listrik arahnya keluar ke sini dan ke sini. Saya gambar pengaruh dari sini, ini pakai tinta merah. Ini keluar, ini punyanya E1. Ini E1. Dan punyanya E2 arahnya juga keluar. Medan listriknya keluar. Ini punyanya E2. Nah, ini E2. Nah, kalian bisa perhatikan bahwa di titik sini terdapat dua vektor yang berlawanan arah. Satunya ke sana, satunya ke sini. Sehingga kalau saya gambar titik P di sini, maka dia mengalami medan listrik arahnya satunya ke sini dan satunya sana, E2. Ya. Misalnya saya mengumpamakan ke sana positif, ke sini negatif, maka medan listrik yang dialami P resultannya adalah E1 positif E1 negatif E2. E1 min E2. Berarti E di titik P ini adalah E1 min E2. Karena ke sana saya pakai vektor ke sana positif, yang ke kiri saya pakai negatif. Ya. Terus bagaimana menghitungnya? Kita buat dulu draftnya di sini. E1 tuh berapa sih? E1 itu pakai rumus ini, rumus aslinya itu yaitu K kalikan muatan sumbernya adalah Q1 per R1 terhadap P dikuadratkan. Masukkan nilainya, K-nya saya biarkan saja, Q1-nya 6 kali 10 pangkat min 6, R1 ke P adalah 1. Ya, ini 1. Maka 1 cm jadikan ke meter, 1 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ya, maka hasilnya adalah K kali 6 kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 2 dikuadratkan, itu sama dengan dikalikan ya. Jadi 10 pangkat min 4. Kemudian ini kalau dibawa ke atas maka menjadi K kali 6 kali 10 pangkat min 6 plus 4. Maka hasilnya adalah K kali 6 kali 10 pangkat min 2 Newton per kolom. Ini E1. Berapa E2? E2 medan punyanya muatan 2 itu K kali Q2 per R2 P dikuadratkan. Masukkan nilainya, Q2 nya berapa? 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya berapa ya? Dari sini ke sini 3, dari sini ke sini 1, berarti dari sini ke sini 3 dikurang 1, jadi tinggal 2. 2 kali 10 pangkat min 2 karena dijadikan meter, kemudian di sini rumusnya kuadrat. Kemudian kita lanjutkan 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 dikuadratkan 4 kali 10 pangkat min 4, maka menjadi K kali 9 per 4 kali 10 pangkat min 2 Newton per kolom. Oh, ya. Nah, setelah kita punya draft ini, kemudian bisa kita cari vektor resultannya. E di titik P ini kita ambil dari sini. K kalikan 6 kali 10 pangkat min 2 dikurang E2-nya itu K kali 9 per 4 kali 10 pangkat min 2. Ada yang sama bisa kita jadikan satu, K dengan K, ini dengan ini, maka
kita permudah menjadi K kali 10 pangkat min 2, tinggal sisanya angka 6 dikurang 9/4. Kita tinggal mengerjakan ini. 6 dikurang 9/4. 9/4 itu berapa ya? K kali 10 pangkat min 2, kalau mau dijadikan pecahan maka disamakan penyebut. Di sini 6 itu 6 kali 4 24 ya, 24/4 min 9/4, maka hasilnya 24 dikurang 9 15 ya, maka hasilnya K kalikan 15/4 kali 10 pangkat min 2. Kemudian ini saya bawa ke sini, sama dengan berapa ini? 15 bagi 4, kalau mau ditulis pakai desimal 15/4 itu 3,75 ya, 3,75 kali 10 pangkat. Saya biarkan aja kayak gini ya. Kalau K-nya kalau misalnya ketemu soal nggak ada K-nya, ya K-nya berarti diganti dengan 9. K diganti dengan 9 kali 10 pangkat 9 K ya. Jadi tinggal diganti aja. Demikian untuk P akibat dari dua muatan positif dengan positif. Bagaimana kalau muatannya berbeda? Ya, saya ulang, muatannya berbeda. Di sini misalnya saya punya muatan negatif. Q1 besarnya 2 mikrokolom. Saya punya muatan positif. Besarnya Q2 misalnya 6 mikrokolom. Jaraknya misalnya jaraknya ini 4 cm. Kemudian ada titik P lagi ya. Titik P itu berada di sini. Nah, di antara Q1 dengan Q2. Berarti dia mengalami medan medan listrik akibat medan Q1 dan akibat medan Q2. Q2 medannya ini muatannya positif, maka vektor medan listriknya arahnya keluar sana ya. Nah, ini punyanya E2 sana. Yang ke sana tidak saya gambar, cuma ke sana aja ya. Sebetulnya ini juga nggak perlu saya gambar, saya hapus ya, karena yang diperlukan hanya untuk yang di titik T. Yang ini dia muatannya negatif, maka medan listriknya masuk. Jadi semuanya masuk. Ini juga masuk. Nah, masuk sana ya. Jadi saya gambar ini masuk sana. Ini E1. Perhatikan di titik P dia ada dua vektor, yaitu vektor medan listrik E1 arahnya ke sini dan medan listrik E2 arahnya juga ke sini. Maka kalau dicari resultannya, medan listrik di titik P adalah misalnya ke sini, saya pakai negatif ya, negatif E1, negatif E2. Berapa besarnya E1? Seperti tadi, E1 adalah K kali Q1 per R1 terhadap P dikuadratkan. Masukkan angkanya 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya berapa ini? Oh, belum dikasih jarak. Ini misalnya ini 1 cm. Berarti terhadap Q1 4 dikurang 1 berarti 3.
3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah K kali 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 9 kali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah K kali 2 per 9 kali 10 pangkat min 4 dibawa ke sana jadi min 2 Newton per kolom. Berapa besarnya E2? E2 adalah K kalikan Q2 per R2 terhadap P sama dengan K kalikan muatan Q2 nya 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya ini 1 kali 10 pangkat min 2 karena jadikan meter dikuadratkan, rumusnya kuadrat maka menjadi K kali 6 kali 10 pangkat, langsung saja 10 pangkat min 2 ya, karena ada min 4 nya di bawah ke atas ini. Nah, setelah kita punya modal ini, kita baru bisa menghitung resultannya di sini. Maka E di titik P adalah min K kali 2 per 9 kali 10 pangkat min 2 min K kali 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, yang sama kita keluarkan, jadikan 1 ya. Nah, maka nanti E di titik P sama dengan min K kali 10 pangkat min 2. Sisanya adalah ini minnya sudah dikeluarkan ya. Jadi tinggal 2 per 9 plus 6. Kok plus? Karena di sini minnya sudah dikeluarkan ya, jadikan 1 di sini. Kita samakan penyebut. Kalau mau disamakan penyebut, min K kali 10 pangkat min 2 di sini kali 2 per 9 ditambah 6 kali 9 itu 54 per 9. Nah, maka nanti sama dengan min K kali 10 pangkat min 2 kali 56 per 9 Newton per kolom. Kalau mau disubstitusi nilai K-nya, maka ini bisa dilanjut, yaitu min K-nya diganti dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian kita lanjutkan dengan 10 pangkat min 2 ini, kemudian ini 56 per 9. Nah, di sini 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 2 ini bergabung, ditambah 9 kurang 2, 7 ya. Maka ini dengan ini coret. Nah, maka tinggal nanti hasilnya adalah min 56 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Tanda min ini menunjukkan arti bahwa dia arah E totalnya ke kiri. Kalau dalam pertanyaan itu ditanya kuat medan listriknya besarnya saja, maka tidak ada negatifnya. Kita ambil positifnya, 56 kali 10 pangkat 7. Kalau ditanya arahnya ke kiri, arahnya menuju Q1, arahnya menjauhi Q2, arahnya menuju Q1. Ada banyak cara untuk mengemukakan arahnya. Kalau kita pakai perumpamaan ke kiri negatif, ke kanan positif, maka arahnya negatif. Kalau tidak ada positif negatifnya dengan kata-kata, maka arahnya menuju Q1 atau arahnya menjauhi Q2 ya. Jadi seperti itu ya, cermat di dalam kalimat. Bagaimana kalau di sini negatif-negatif? Sama saja ya konsepnya ya, nanti kalau negatif ke sana, kalau ini ke sana. Nah, sekarang bagaimana kalau titik P letaknya tempatnya berbeda? Saya hapus ya.
Misalnya di sini saya punya positif Q1 3 mikrokolom, kemudian ini ada negatif Q2 misalnya 2 mikrokolom. Jarak keduanya misalnya 4 cm. Kemudian titik P ada di sini. Jadi bukan di sini, tapi P-nya ada di sebelah kanannya Q2. P di sini. Di mana jaraknya di sini adalah 1 cm. Berapa medan listrik di titik P? Nah, kita akan mencoba. Di titik P ini dia mengalami pengaruh dua medan. Medan punyanya Q1 positif, medannya ke sana. Ya, medannya keluar dari Q1. Kemudian punyanya Q2 karena muatannya negatif, kuat medannya arahnya masuk. Masuk ke Q2. Ya, yang Q1 keluar. Nah, saya gambar ini keluar. Nah, ya, ini punyanya E1. Kemudian akibat adanya Q2, dia medan listriknya masuk, jadi arahnya ke sana. E2. Nah, sehingga di titik P ini terdapat dua vektor medan yang arahnya berlawanan. Maka di sini E di titik P nanti kita hitung, kalau ke sana saya pakai positif, ke sini negatif, saya tulis E1 min E2 seperti tadi. Maka bisa saya lanjutkan, E1 adalah K kali Q1 per R1P kuadrat min K kali Q2 per R2P dikuadratkan. Ya, kalau tidak pakai draft, kita masukkan langsung seperti ini. Maka tinggal K-nya saya biarkan, Q1-nya saya masukkan K kali 3 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya terhadap P ini, E1 terhadap P ini. Jadi dari sini ke sini 4, dari sini ke sini 1, maka jaraknya dari ke sini 4 ditambah 1. Ya, menjadi 5 cm. 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Min K kali punyanya Q2 berapa? 2 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya ini 1 cm. 1